Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pangeran Bagus. Saya dari program studi Magister Science Management. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tesis saya yang dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Basu Swasta Darmesta MBA yang berjudul menguji niat pembelian kembali produk mode cepat menggunakan model of goal directed behavior pada studi pada generasi Z. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan industri mode atau yang sering kita dengar sebagai fashion telah sangat berkembang hingga saat ini, yang mana salah satu lini dalam industri mode yang cukup berkembang pesat adalah lini mode cepat yang telah merevolusi industri pakaian dalam beberapa dekade terakhir yang dikutip dari Liu dan kawan-kawan 2001. Kemudian mode cepat dapat didefinisikan sebagai model bisnis yang memberikan penawaran terkait gaya berpakaian terbaru dengan harga yang wajar sesuai dengan permintaan pelanggan yang dinamis yang dikutip dari Choi 2014. Menurut Davis, pada tahun 2020, industri mode cepat telah mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun 2017 hingga 2020. Setelah beberapa dekade berkembang dan menjadi ide yang bijak untuk industri retail, konsep mode cepat ini telah diadopsi sebagai bentuk penting dari pemain utama di pasar mode global yang dikatakan oleh Caro dan Martinez de Albanese pada tahun 2015 dan Sung dan Chang 2018. Namun tidak hanya di dunia internasional, dikutip dari laman statista.com, di pasar mode Indonesia sendiri diproyeksikan akan mengalami peningkatan penjualan tahunan hingga 3,97% dari tahun 2024 hingga 2027. Selain itu, Statista juga menyebutkan bahwa di tahun 2024, pasar mode di Indonesia ini diproyeksikan akan mendapatkan pemasukan sebesar 22,66 miliar US dollar atau setara 339 triliun rupiah dengan rata-rata kontribusi pembelian sebanyak 7,5 buah pakaian per orang dengan nilai ini meningkat dari pemasukan tahun sebelumnya yaitu sebesar 21,7 miliar US dollar atau setara 325,5 triliun rupiah di tahun 2023. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan model of goal directed behavior sebagai landasan teori, yang mana teori ini sama seperti teori pendahulunya, yaitu theory of recent action dan theory of blended behavior, yang menyatakan bahwa seorang konsumen itu adalah konsumen yang membeli produk secara rasional, yang mana konsep rasional ini dikenalkan oleh Katona pada tahun 1953, yang di dalamnya itu berisikan tiga prinsip konsumen rasional, yaitu prinsip informasi yang lengkap dan pandangan ke depan, prinsip mobilitas yang lengkap, dan prinsip persaingan murni. Untuk menjalankan atau mencari siapa sih konsumen rasional dari penelitian ini, ya atau yang membeli produk mode cepat secara rasional, peneliti telah melakukan riset pendahuluan dengan dengan teknik wawancara kepada 11 orang narasumber dan mendapatkan jawaban bahwa yang menjadi konsumen rasional untuk produk mode cepat itu adalah generasi Z, dengan produk yang paling sering mereka beli itu adalah produk mode cepat bermerek Uniqlo. Yang mana generasi Z ini menjawab bahwa mereka dari tiga prinsip ini, yang pertama mereka menjawab bahwa mereka selalu mencari informasi yang lengkap dan bagaimana produk tersebut jika digunakan ke masa depan yang begitu lama. Kemudian yang kedua, prinsip mobilitas yang lengkap ini memiliki maksud generasi Z itu menjelaskan bahwa mereka sangat bisa berpindah dari merek satu ke merek lainnya, yang mana alternatif itu ada banyak untuk mereka sehingga mereka bisa memiliki mobilitas yang lengkap dan cepat. Yang ketiga adalah prinsip persaingan murni, yang mana para generasi Z merasa bahwa eh, di pasar mode cepat di Indonesia persaingannya sangat murni, mereknya ada banyak, ada sekian banyak merek yang memberikan produk yang hampir-hampir mirip sehingga mereka bisa memiliki mobilitas yang lengkap. Namun dari penelitian terdahulu ini ada dua orang yang masuk ke dalam kategori generasi milenial atau generasi Y yang tidak lolos dalam prinsip informasi yang lengkap dan prinsip mobilitas, yang mana itu adalah ada saudara GR yang berusia 30 tahun dan juga saudara AK yang berusia 29 tahun, yang mana mereka sama-sama mengatakan bahwa jika mereka memiliki kesukaan pada satu objek di salah satu merek, maka mereka langsung membeli. Mereka tidak lagi membandingkan atau mencari alternatifnya. Seperti itu. Selanjutnya, generasi Z yang menjadi subjek dari penelitian ini
saya kembali, generasi Z yang menjadi subjek dari penelitian ini merupakan generasi terbesar yang mencapai sekitar 32% dari populasi global yang dikatakan oleh Miller dan Lu 2018. Di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, generasi Z merupakan generasi terbesar yang mencapai 71,5 juta jiwa. Generasi Z telah menjadi sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan di industri mode, dan aspek penting dari preferensi mereka adalah ketertarikan pada mode cepat yang dikatakan oleh Liu pada tahun 2022. Saat ini, generasi Z dapat dikatakan sebagai konsumen muda yang mana mereka cenderung akan menjadi pemimpin mode dan demografi yang menjadi target utama dari pemasar mode cepat yang dikatakan oleh Goldsmith dan Clark 2009 serta Hill dan Lee 2015. Sebagai generasi termuda yang memasuki masa dewasa, generasi Z ini menjadi segmen konsumen yang semakin penting yang dikatakan oleh Jarafova dan Bowes 2021. Preferensi nilai dan perilaku mereka memengaruhi tren, membentuk kembali praktik retail, dan memengaruhi lintasan keseluruhan dari landscape mode yang dikatakan oleh Tanggefel dan kawan-kawan 2022. Selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, secara teoritis, model of goal-directed behavior adalah landasan teori yang telah digunakan di beberapa topik penelitian seperti belanja pakaian olahraga, perilaku wisatawan, perilaku belanja di bandara, niat berwisata, dan niat belanja grosir maupun topik-topik yang lainnya. Namun, landasan teori penelitian yang menggunakan landasan teori model of goal-directed behavior masih sangat terbatas dalam topik belanja mode cepat, yang mana Uture Stantix dan kawan-kawan 2022 juga menemukan bahwa penelitian yang menggunakan MGB masih sangat terbatas dan dalam rentang waktu 2012 hingga 2019. Para peneliti menyarankan agar model ini dapat semakin banyak digunakan karena memiliki kemampuan yang baik untuk memeriksa niat ataupun perilaku konsumen yang begitu kompleks. Selanjutnya adalah rumusan masalah empiris. Yang pertama, peneliti menemukan bahwa penelitian yang mengaplikasikan MGB dan meneliti generasi Z sebagai subjek penelitian masih sangat terbatas. Tidak seperti teori pendahulunya, yaitu TRA dan TPB, yang telah banyak diaplikasikan dalam meneliti perilaku dari generasi Z yang dikatakan oleh Goh dan Lee 2018, Goh dan Jie 2019, serta Watch-Dilla dan Chi 2024. Selanjutnya, masih sedikit penelitian yang menggunakan dan meneliti variabel keinginan dalam bidang perilaku konsumen yang dikatakan oleh Chiu dan Choi 2018 dan Chiu dan kawan-kawan 2018, serta Thomas Van Kois dan kawan-kawan 2023, seperti yang diuji dalam MGB. Kemudian, selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga akan memasukkan dua buah variabel tambahan, yaitu persepsi kualitas dan persepsi harga, yang mana berbagai penelitian sebelumnya telah banyak memperluas penggunaan MGB seperti memasukkan variabel independen seperti manfaat potensial, motivasi, persepsi manfaat, namun masih sedikit penelitian yang menggunakan persepsi kualitas serta persepsi harga sebagai variabel independen dalam model penelitiannya. Oleh karena itu, berikut adalah pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Kemudian ada tujuan penelitian, serta ruang lingkup dan batasan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi niat pembelian kembali konsumen produk mode. Penelitian ini akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2024. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang sebelumnya sudah pernah melakukan pembelian produk mode bermerek Uniqlo dan masuk ke dalam rentang kelahiran tahun 1997 hingga 2012, yang mana ini dikenal sebagai generasi Z, yang dikatakan oleh DIMOC 2019. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Model of Goal-Directed Behavior ini pertama kali diperkenalkan oleh Perugini dan Bogosi pada tahun 2001, yang mana teori ini mengisi kelemahan dari TPB, yaitu teori perilaku yang direncanakan, dengan menambahkan beberapa variabel yang mewakili proses motivasi, afektif, dan kebiasaan dalam model psikologi sosial. Pada model di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa proses motivasi dalam model ini diwakili oleh desire atau keinginan, proses afektif itu diwakili oleh positive anticipated emotions dan juga negative anticipated emotions, sedangkan untuk variabel yang mewakili kebiasaan dalam model ini itu diwakili oleh frequency of past behavior atau frekuensi perilaku masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama, pengaruh persepsi kualitas pada sikap.
Menurut Sitamal 1988, persepsi kualitas itu adalah penilaian seseorang terkait kualitas superior atau keunggulan sebuah produk atau jasa. Sitamal 1988 juga menegaskan bahwa persepsi kualitas ini didasarkan pada evaluasi kognitif seorang konsumen. Kualitas yang merupakan dimensi dari persepsi nilai mampu menjelaskan variabel sikap secara signifikan yang dikatakan oleh Sweeney dan Sotar 2001. Geng dan Chang serta Graca dan Kari ini telah menemukan bahwa persepsi kualitas memiliki pengaruh pada sikap di dalam penelitian mereka masing-masing. Yang mana Geng dan Chang ini meneliti eh, belanja, konteksnya adalah belanja dalam saluran multisaluran atau omnichannel, sedangkan Graca dan Kari ini adalah tentang belanja produk hijau dan juga jasa. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, kemudian peneliti membangun hipotesis pertama yaitu persepsi kualitas berpengaruh positif pada sikap terhadap pembelian. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu pengaruh persepsi harga pada sikap. Persepsi harga ini dapat terbentuk secara relatif dengan harga aktual menjadi bermana hanya ketika pelanggan itu mengevaluasi tingkat penerimaannya. Misalnya terlalu tinggi atau dapat diterima atau sangat masuk akal yang dikatakan oleh Ah dan Jeong 2004. Setamal 1988 mengemukakan bahwa bagi konsumen, persepsi harga ini lebih penting daripada harga produk yang sebenarnya. Dalam beberapa studi terkait perilaku teori terencana yang merupakan teori pendahulu dari MGB, persepsi harga ini terkadang diasosiasikan dengan konstruksi CAP yang dikatakan oleh Al-Swidi dan kawan-kawan 2014. Sama seperti kualitas yang merupakan dimensi persepsi nilai, harga juga mampu menjelaskan variabel sikap secara signifikan yang dikatakan oleh Sweeney dan Sotar pada tahun 2001. Oleh karena itu, peneliti kemudian membangun hipotesis kedua yang mengatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif pada sikap terhadap pembelian. Selanjutnya, pengaruh sikap pada keinginan untuk hipotesis 3. Seseorang cenderung akan menilai kemungkinan dari manfaat dan kerugian yang berasal dari perilaku tertentu guna menentukan apakah dirinya itu akan terlibat atau tidak dalam perilaku tersebut yang dikatakan oleh Becker dan kawan-kawan 2007 dan Cheng dan kawan-kawan 2006. Oleh karena itu, sikap dapat dianggap sebagai faktor penting dari perilaku manusia yang dikatakan oleh Song dan kawan-kawan 2017. Kemudian Song dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengasumsikan bahwa seseorang berkenan kuat untuk terlibat dalam sebuah perilaku ketika orang tersebut memiliki harapan yang positif dari perilaku yang dievaluasinya. Dalam berbagai konteks, contohnya seperti Chu dan Choi 2018 telah menemukan bahwa sikap ini memiliki pengaruh positif pada keinginan dalam belanja daring terkait produk olahraga, serta Thomas Francois dan kawan-kawan 2023 yang menemukan yang juga menemukan pengaruh positif sikap pada keinginan pada konteks belanja grosir. Berdasarkan literatur tersebut, peneliti kemudian membangun hipotesis 3 yang menyatakan bahwa sikap terhadap pembelian berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Selanjutnya hipotesis 4 terkait pengaruh norma subjektif pada keinginan, seseorang cenderung akan mempertimbangkan dan mematuhi pendapat orang lain dalam melakukan perilaku tertentu yang dikatakan oleh Song dan kawan-kawan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau seorang individu itu sangat berpengaruh dari referensi yang menonjol seperti individu atau kelompok yang diyakini akan menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut yang dikatakan oleh Song dan kawan-kawan 2014. Sama seperti sikap yang memprediksi keinginan, nomor subjektif juga menjadi salah satu faktor yang diusulkan untuk memengaruhi keinginan seorang konsumen dalam melakukan sebuah perilaku yang dikatakan oleh Esposito dan kawan-kawan 2016. Oleh oleh karena itu, peneliti kemudian membangun hipotesis keempat yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Selanjutnya, hipotesis kelima, pengaruh persepsi kontrol keperilakuan pada keinginan. Menurut Park dan kawan-kawan 2017, persepsi kontrol keperilakuan ini adalah eh, hal yang memberikan alasan bagi seseorang untuk bertindak melalui kontrol atau kesulitan yang terkait dengan keinginannya. Selain itu, persepsi kontrol keperilakuan juga telah menjadi salah satu variabel penting yang diakui dalam memprediksi proses pengambilan keputusan dalam MGB. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan pengaruh antara persepsi kontrol keperilakuan pada keinginan dalam berbagai konteks, seperti pembelian daring yang dilakukan oleh Chu dan Choi 2018, pariwisata yang dilakukan oleh Chu dan kawan-kawan 2022, serta perilaku konsumen berupa web rooming yang dilakukan oleh Aurora dan kawan-kawan 2021. Berdasarkan literatur sebelumnya, peneliti kemudian membangun hipotesis kelima yang menyatakan bahwa persepsi kontrol keperilakuan berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Soalnya terkait hipotesis ke-6 dan ke-7, pengaruh emosi yang terantisipasi pada keinginan.
Ketika sebuah perilaku disebut sebagai sarana untuk menggapai tujuan, maka reaksi afektif berupa positif atau negatif itu akan terjadi yang dikatakan oleh Leone dan kawan-kawan 2004. Emosi positif maupun negatif dari seseorang individu merupakan prediktor yang kuat dan prediktor yang kuat pada keinginan yang juga mengarah pada perilaku yang dikatakan oleh Bagosi dan kawan 1998. Terkhusus untuk emosi negatif yang terantisipasi, Lee dan kawan-kawan 2018 menyatakan bahwa emosi tersebut merupakan cerminan dari keadaan emosi negatif seperti sedih dan kecewa yang mungkin terjadi pada orang yang gagal mencapai tujuannya. Orang-orang seperti itu mungkin mengalami perasaan tidak menyenangkan yang sangat terantisipasi sehingga memperkuat keinginannya untuk berperilaku yang terarahkan pada tujuan yang dinyatakan oleh Perugini dan Bogosi pada tahun 2001. Selanjutnya, emosi dan positif dan negatif adalah dua tipe emosi berbeda namun dapat muncul secara bersama-sama atau bersamaan. Proses pengambilan keputusan itu diyakini didasarkan pada jenis proses berpikir yang serupa dengan pemikiran kontrafaktual, namun mungkin lebih tepat disebut sebagai penilaian prafaktual yang dikatakan oleh Glaser dan kawan-kawan 1995, yang mana pengambilan keputusan itu membayangkan konsekuensi afektif dari pencapaian tujuan, emosi positif, dan kegagalan terhadap pencapaian tujuan, yaitu emosi negatif, sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan instrumental. Berdasarkan literatur tersebut, peneliti kemudian membangun dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis ke-6 yang menyatakan bahwa emosi positif yang terantisipasi berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali, serta hipotesis ke-7 yang menyatakan emosi negatif yang terantisipasi berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Selanjutnya hipotesis ke-8, pengaruh frekuensi perilaku pada keinginan. Perilaku masa lalu ini telah diakui menjadi proksi dari kebiasaan seorang individu yang dikatakan oleh Song dan kawan 2014. Ketika seseorang sering melakukan suatu perilaku, maka keinginannya untuk kembali melakukan hal yang sama di masa depan akan semakin kuat. Yang dikatakan oleh Perugini dan Bagosi 2001 dan Song dan kawan-kawan 2012. Beberapa peneliti dari berbagai topik telah memeriksa hubungan langsung frekuensi perilaku masa lalu pada keinginan. Contohnya seperti Karus dan kawan 2008 yang melakukan penelitian terkait niat penggunaan transportasi publik yang menemukan bahwa frekuensi perilaku masa lalu itu berpengaruh positif pada keinginan orang untuk menggunakan kembali transportasi publik. Oleh karena literatur tersebut, peneliti kemudian membangun hipotesis 8 yang mengatakan frekuensi perilaku masa lalu itu berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Selanjutnya hipotesis ke-9, pengaruh frekuensi perilaku pada niat pembelian kembali. Ketika seseorang telah sering melakukan suatu perilaku, maka tidak hanya keinginan untuk kembali melakukan hal yang sama di masa depan yang akan semakin kuat. Hal tersebut juga mengarah pada niat yang semakin kuat untuk melakukan hal yang sama yang dikatakan oleh Perugini dan Bagosi 2001, serta Song dan kawan-kawan 2012. Conner dan Armitage 1998 juga berpendapat bahwa perilaku masa lalu diharapkan memiliki dampak yang kuat pada niat dan juga keinginan untuk berperilaku. Sebuah meta-analisis meneliti 64 studi dan menemukan bukti kuat mengenai dampak frekuensi perilaku masa lalu pada niat dan perilaku yang dapat muncul di masa depan yang dilakukan oleh Owlet dan Wood dari 1998. Untuk penelitian terdahulu, seperti Han dan kawan-kawan 2014 telah menemukan pengaruh signifikan terkait frekuensi perilaku masa lalu yang memengaruhi perilaku pasca pembelian dalam industri retail di bandara. Oleh karena itu, peneliti kemudian membangun hipotesis ke-9 yang berbunyi frekuensi perilaku masa lalu berpengaruh positif pada niat pembelian kembali. Selanjutnya untuk hipotesis ke-10, pengaruh keinginan pada niat pembelian kembali. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keinginan adalah variabel yang dihilangkan dalam proses pengambilan keputusan yang menjembatani kesenjangan antara proses kognitif dan juga konatif seseorang yang dikatakan oleh Bagosi 1992, Lee dan kawan-kawan 2012, Perugini dan Bagosi 2001, dan Song dan kawan-kawan 2012. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keinginan merupakan anteseden dari niat yang dikatakan oleh Perugini dan Bagosi 2001. Lebih lanjut, Perugini dan Bagosi juga menyatakan bahwa keinginan itu adalah motivator pribadi yang berfungsi sebagai elemen proksimal yang mengarah pada pembentukan niat. Han dan kawan-kawan 2014 dan juga Song dan kawan-kawan 2014 telah menemukan bahwa keinginan seseorang itu telah menjadi anteseden positif dari niat pembelian kembali yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Oleh sebab itu, peneliti kemudian membangun hipotesis ke-10 yang menyatakan bahwa keinginan terhadap pembelian kembali itu berpengaruh positif pada niat
pembelian kembali. Berikut adalah model dari penelitian ini yang didasarkan pada Chu dan Choi 2018, Geng dan Chang 2022, dan Slack dan kawan-kawan 2023. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian ini akan menguji peran model of goal-directed behavior dalam memengaruhi seorang konsumen untuk melakukan pembelian kembali sebuah produk model. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan kuantitatif yang mana menurut Schindler 2022, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kuantitas, frekuensi, atau besaran sebuah fenomena. Ini merupakan dasar dari studi statistik. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengandalkan prinsip positivis dan menggunakan bahasa hipotesis dan variabel seperti yang dinyatakan oleh Newman pada tahun 2014. Penelitian ini nantinya akan menggunakan survei daring dan dibantu oleh Google Form dan akan dianalisis menggunakan piranti lunak berupa Smart PLS versi 4. Soalnya kita masuk ke definisi operasional dan pengukuran. Yang pertama ada persepsi kualitas, yang mana persepsi kualitas ini merupakan sejauh mana seorang konsumen memberikan penilaian terhadap sebuah produk terkait keunggulan atau kualitas yang superior yang dikatakan oleh Setamal 1988. Adapun pernyataan yang diadopsi untuk penelitian ini diambil dari Konuk sebanyak tiga buah pengukuran seperti yang dapat dilihat pada slideshow. Soalnya untuk persepsi harga merupakan penelitian subjektif yang dilakukan seorang pelanggan terhadap kewajaran harga suatu produk atau jasa ketika dibandingkan dengan harga referensi pesaing yang dinyatakan oleh Han dan Hyun 2015. Berikut adalah indikator pengukuran dari variabel ini yang diadopsi dari Sweeney dan Sutar 2001. Soalnya sikap terhadap pembelian merupakan penilaian sejauh mana seseorang itu mengevaluasi dalam dirinya terkait keuntungan atau ketidakuntungan dari suatu perilaku yang dilakukannya, yang dinyatakan oleh Hudson dan Madden 1986. Adapun pernyataan yang menjadi indikator pengukuran pada variabel sikap diadopsi dari Song dan kawan-kawan 2014 sebagai berikut. Sebenarnya nomor subjektif merupakan tekanan sosial yang dapat dirasakan oleh seorang individu dalam sebuah situasi yang berkaitan dengan melakukan suatu perilaku yang dinyatakan oleh Fishbein dan Hudson 1975. Adapun butir pernyataan yang diadopsi dari Song dan kawan-kawan 2014 dapat dilihat dari slideshow berikut. Soalnya persepsi kontrol keperilakuan ini merupakan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan seseorang dalam melakukan suatu perilaku yang dinyatakan oleh Hudson pada tahun 1991. Adapun 4 buah butir pernyataan untuk variabel ini diadopsi dari penelitian oleh Song dan kawan-kawan 2014. Soalnya untuk emosi positif yang terantisipasi, ini adalah perasaan positif yang akan dialami seseorang ketika ia berhasil mencapai tujuan yang diinginkannya atau berhasil melakukan perilaku yang diinginkan dan diharapkannya. Ini dinyatakan oleh Bagusin dan kawan-kawan 1998. Adapun butir pernyataan dan untuk variabel emosi positif yang terantisipasi diadopsi dari Song dan kawan-kawan 2014 dengan sebanyak 4 buah butir pernyataan. Soalnya untuk emosi negatif antisipasi merupakan perasaan negatif yang akan dialami seseorang ketika ia gagal untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Yang dinyatakan oleh Bagosi dan kawan-kawan 1998. Adapun 5 buah butir pernyataan diadopsi dari Lee dan kawan-kawan 2012 serta Thomas Francois 2023. Soalnya untuk frekuensi perilaku masa lalu, ini mencerminkan kekuatan dari kebiasaan seseorang dalam melakukan suatu perilaku dan oleh karena itu memiliki efek langsung pada perilaku di masa depan yang dinyatakan oleh Triandis 1977. Adapun 4 buah butir pernyataan ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Han dan kawan-kawan 2014. Keinginan terhadap pembelian adalah sebuah keadaan pikiran di mana individu memiliki motivasi dalam melakukan suatu tindakan atau mencapai sebuah tujuan yang dinyatakan oleh Perugini dan Bagosi 2004. Adapun 4 buah butir pernyataan diadopsi dari Thomas Francois dan kawan-kawan 2023. Yang terakhir ada niat pembelian kembali merupakan tingkat niat seseorang untuk melakukan pembelian kembali dari penyedia yang sama mengingat pengalaman mereka sebelumnya yang dinyatakan oleh Helier dan kawan-kawan 2003. Adapun 3 buah butir pernyataan diadopsi dari Mortimer dan kawan-kawan 2018.
Selanjutnya, populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen produk mode bermerek Uniqlo yang masuk ke dalam kategori generasi Z di seluruh Indonesia. Unit sampel pada penelitian ini adalah individu yang memiliki kesesuaian kriteria dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Kriteria responden, yang pertama, responden merupakan kelahiran antara tahun 1997 sampai 2012. Yang kedua, responden telah pernah melakukan pembelian produk mode bermerek Uniqlo dalam 1 tahun terakhir. Untuk asumsi kecukupan sampel, saya mengutip dari Her dan kawan-kawan 2019, yang mana ukuran sampel yang baik adalah mengambil 10 untuk masing-masing item kuesioner, yang mana dalam penelitian ini saya menggunakan 38 item kuesioner, maka ukuran sampel minimal adalah sebanyak 380 responden. Selanjutnya, eh, pada penelitian ini saya juga telah melakukan uji awal instrumen dengan 2 uji validitas, yaitu validitas wajah dan validitas isi. Untuk validitas wajah, dari kuesioner penelitian ini telah dilakukan oleh dosen pembimbing untuk menilai apakah masing-masing butir itu telah tepat digunakan, dan dosen pembimbing sebagai eh, orang yang melakukan validitas wajah telah memberikan izin dan menyatakan bahwa setiap butir pernyataan ini telah tepat digunakan, yang mana berikutnya saya peneliti melakukan validitas isi dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang narasumber seperti pada tabel yang bisa dilihat di layar, untuk diminta mengisi kuesioner secara tatap muka dan memberikan feedback terkait bagaimana kuesioner itu mereka baca, apakah mereka sudah paham, apakah mereka ada yang tidak disetujui oleh mereka, dan sebagainya. Adapun hasil dari validitas isi ada dua. Yang pertama, para narasumber meminta agar kata mode yang digunakan dalam kuesioner ini lebih baik diganti menjadi fashion, dikarenakan kata mode itu tidak terlalu sering atau sangat jarang didengar oleh orang-orang awam. Oleh sebab itu, kata fashion lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Kemudian kedua adalah permintaan untuk mengisi alamat surel lebih baik dihapus. Ini adalah masukan yang diberikan oleh para narasumber dikarenakan alamat surel atau alamat email itu terkadang menjadi sebuah hal yang privasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat kadang tidak mau untuk mengisi alamat email yang diminta. Selanjutnya, untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa Structural Equation Modeling atau SEM, yang merupakan teknik multivariat yang menggabungkan aspek analisis faktor dan regresi berganda yang memungkinkan peneliti untuk secara simultan memeriksa serangkaian hubungan ketergantungan yang saling terkait di antara variabel yang diukur dan konstruk laten, serta antara beberapa konstruk laten yang dinyatakan oleh Her dan kawan-kawan 2019. SEM memeriksa struktur hubungan yang dinyatakan dalam serangkaian persamaan. Penelitian ini menggunakan partial least square atau PLSM yang bertujuan untuk memprediksi yang memaksimalkan varians yang dijelaskan dalam variabel dependent yang dikatakan oleh Her dan kawan-kawan 2019. PLSM juga bersifat non-parametrik yang jauh lebih fleksibel dalam memenuhi asumsi yang diperlukan daripada variance based SEM atau CB-SEM yang dinyatakan oleh Her dan kawan-kawan 2019. Dengan menggunakan metode analisis ini, penelitian ini telah menggunakan alat analisis berupa perangkat lunak, yaitu Smart PLS versi 4. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah hasil pengumpulan data, yang mana jumlah kuesioner yang masuk untuk penelitian ini adalah sebanyak 392. Kemudian jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah itu ada sebanyak 3, yang mana 2 orang itu melewati batas maksimal usia yang diperbolehkan untuk menjadi responden, serta ada 1 orang yang tidak lulus atau tidak lolos dalam cross-check dari pernyataan atau pertanyaan pembuka, yang mana 1 orang ini ternyata belum pernah melakukan pembelian paling tidak 1 tahun terakhir. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah kemudian adalah 389, yang mana dapat dilihat dari tabel profil responden. Penelitian ini di mayoritas yang mengisi, walaupun beda tipis, mayoritas yang mengisi adalah perempuan. Kemudian yang mengisi penelitian ini, pendidikan terakhir mereka paling banyak adalah SMA, dan yang kedua adalah sarjana atau S1.
Kemudian untuk profesi yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa, serta diikuti oleh pegawai swasta. Untuk penghasilan per bulan, mereka paling banyak memiliki penghasilan per bulan di atas 3 juta sampai 5 juta, dan diikuti oleh 1,5 juta sampai 3 juta. Selanjutnya untuk domisili, ini mayoritas responden ini berasal dari atau tinggal di Bali dan diikuti oleh DI Yogyakarta sebanyak 65 orang, kemudian Jawa Timur 61 orang, dan seterusnya. Selanjutnya evaluasi model pengukuran. Dalam aturan umum, nilai muatan faktor yang baik untuk digunakan adalah nilai terstandarisasi yang berada pada 0,708 atau lebih tinggi yang dinyatakan oleh Her dan kawan-kawan pada tahun 2022. Sedangkan untuk nilai AVE yang baik adalah berada pada nilai 0,5 atau lebih yang mengindikasikan bahwa konstruk menjelaskan lebih dari setengah varian indikatornya yang dinyatakan juga oleh Her dan kawan-kawan 2022. Pada dua tabel di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ada satu butir pernyataan yang kemudian tidak lolos dalam uji muatan faktor atau loading faktor, yaitu ada indikator yang berkode FRE2 yang berasal dari frekuensi perilaku masa lalu, yang mana memiliki nilai muatan faktor hanya sebesar 0,6 dan ini tidak melewati standar batas yaitu 0,708. Selanjutnya untuk evaluasi model pengukuran yaitu uji validitas diskriminan. Penelitian ini menggunakan Fornell-Lecker criterion, yang mana ini membandingkan akar kuadrat dari nilai AVE dengan korelasi variabel laten. Yang secara khusus, akar kuadrat dari AVE setiap konstruk harus lebih besar dari korelasi tertinggi dengan konstruk lainnya yang dinyatakan oleh Her dan kawan-kawan 2022. Untuk validitas diskriminan, ini dapat dilihat bahwa seluruh nilai kuadrat dari nilai AVE telah lebih besar dari korelasi mereka kepada variabel lainnya. Selanjutnya untuk reliabilitas konstruk dapat dinilai menggunakan dua pendekatan yaitu reliabilitas komposit dan juga Cronbach alpha yang dinyatakan oleh Her dan kawan 2019, yang mana Cronbach alpha dan reliabilitas komposit ini bervariasi atau memiliki rentang antara 0 sampai dengan 1. Dengan nilai yang lebih tinggi ini menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi. Nilai antara 0,7 dan 0,9 ini dapat dianggap sebagai nilai yang memuaskan yang dikatakan oleh Her dan kawan-kawan 2022. Yang mana pada tabel di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ada satu variabel yang tidak lolos dalam nilai minimum yaitu 0,7, yang mana ada satu yang tidak reliable yaitu frekuensi perilaku masa lalu yang memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,622 dan juga reliabilitas komposit sebesar 0,685. Oleh karena itu, peneliti kemudian mencoba untuk menghapus butir pernyataan yang berkode FRE2 yang mana tadi tidak memenuhi standar nilai muatan faktor dan juga Cronbach alpha serta reliabilitas komposit. Dalam aturan ini kemudian dapat dilihat setelah melakukan penghapusan indikator FRE2 dapat kita lihat bahwa eh, FRE1 dan FRE3 memiliki nilai muatan faktor yang sudah melewati ambang batas minimal yaitu 0,708 serta sudah memiliki nilai AVE yang cukup tinggi yaitu 0,766. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa variabel frekuensi perilaku masa lalu kemudian telah mampu tembus dalam uji validitas konvergen. Untuk validitas diskriminan dapat kita lihat bahwa FRE atau frekuensi perilaku masa lalu ini memiliki atau mendapatkan kenaikan nilai dari sebelumnya 0,7 dan sekarang telah menjadi 0,875. Terakhir untuk reliabilitas konstruk dapat kita lihat bahwa FRE atau frekuensi perilaku masa lalu sekarang telah memiliki nilai yang tembus dan dapat dikatakan reliable sebagai variabel yang digunakan dengan nilai Cronbach alpha yaitu 0,706 serta reliabilitas komposit yaitu 0,793 yang telah berada di rentang 0,7 hingga 0,9.
Selanjutnya, ada nilai koefisien determinasi, yang mana dalam konteks penelitian sosial yang berfokus terhadap fenomena pemasaran, nilai R-square sebesar 0,75 itu menggambarkan akurasi prediksi yang kuat, 0,5 sebagai akurasi prediksi yang sedang, serta 0,25 itu memiliki nilai akurasi yang lemah yang dikatakan oleh Hare dan kawan-kawan 2019. Yang mana dari tiga variabel yang menjadi dependen dalam penelitian ini, eh, ada satu variabel yang memiliki nilai yang diprediksi sebagai lemah, yaitu sikap terhadap pembelian. Sedangkan ada dua variabel yang kemudian memiliki nilai akurasi prediksi sedang, yaitu keinginan terhadap pembelian dan juga niat pembelian kembali. Selanjutnya, uji kesuksesan model atau model fit, yang mana menurut Head dan kawan-kawan 2019, model akan dikatakan memiliki permasalahan kesesuaian apabila memiliki nilai standardized root mean square residual atau SRMR lebih dari 0,1, sedangkan nilai SRMR yang lebih rendah itu menunjukkan kecocokan yang lebih baik, yang mana untuk penelitian ini telah mendapatkan nilai SRMR di bawah 0,1, yaitu sebesar 0,074. Selanjutnya untuk indeks goodness of fit, menurut Wetzel dan kawan-kawan 2009, nilai goodness of fit di atas 0,1 itu dikategorikan sebagai rendah, nilai goodness of fit di atas 0,25 dikategorikan sebagai sedang, dan nilai goodness of fit di atas 0,36 itu dikategorikan sebagai tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan nilai goodness of fit dari model itu sebesar 0,377 yang dapat dikategorikan sebagai goodness of fit yang tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian hipotesis. Untuk hipotesis pertama, eh, persepsi kualitas ditemukan pengaruh positifnya pada sikap terhadap pembelian, yang mana hipotesis pertama ini dapat dikatakan terdukung yang memiliki nilai estimasi bobot regresi standar atau beta sebesar 0,309 dengan nilai T statistik sebesar 5,513 dan nilai P di bawah 0,05. Yang mana kualitas yang merupakan dimensi dari persepsi nilai ini mampu menjelaskan variabel sikap secara signifikan yang dikatakan oleh Sweeney dan Sutar 2001. Dikutip dari Cham dan kawan-kawan 2017, persepsi kualitas dari pakaian merupakan prediktor yang signifikan pada ketertarikan orang terhadap pakaian tersebut. Kemudian Geng dan Chang juga telah menemukan pengaruh positif persepsi kualitas pada sikap dalam konteks belanja menggunakan multisaluran atau omnichannel yang dilakukan di Tiongkok. Kemudian untuk hipotesis 2, dalam penelitian ini juga terdukung, yang mana persepsi harga berpengaruh positif pada sikap terhadap pembelian, dengan nilai beta sebesar 0,447, dengan T statistik sebesar 8,034, dan nilai P sebesar atau di bawah 0,05. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang mempelajari perilaku adopsi kendaraan elektrik yang dilakukan oleh Higueras Castillo dan kawan-kawan 2019 di Spanyol. Pada penelitian tersebut, para peneliti mendapatkan temuan bahwa persepsi harga itu memiliki pengaruh positif pada sikap terhadap kendaraan elektrik. Temuan tersebut kemudian diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Slack dan kawan-kawan 2023 yang dilakukan di Australia, yang menemukan bahwa harga yang merupakan bagian dari nilai fungsional itu memiliki pengaruh positif pada sikap terhadap pembelian telur ayam kampung yang memiliki kualitas lebih baik dari telur ayam biasa, walaupun memiliki nilai atau harga yang tergolong mahal. Ketika seorang konsumen merasa bahwa pengorbanan atas uang yang dikeluarkan dalam melakukan suatu pembelian itu dapat diterima atau masuk akal, maka nilai sikap dari konsumen tersebut akan meningkat. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga, dalam penelitian ini juga terdukung, yang mana menyatakan bahwa sikap terhadap pembelian itu berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian. Dengan nilai estimasi bobot regresi standar atau beta yang diperoleh adalah sebesar 0,124 dengan nilai statistik sebesar 2,497 dan nilai P di bawah 0,05. Hasil dari penelitian ini mengonfirmasi temuan dari beberapa penelitian terkait belanja produk olahraga seperti yang dilakukan oleh Chiu dan kawan 2018 di Korea Selatan, serta Chiu dan kawan-kawan 2018 yang juga menemukan pengaruh positif variabel sikap pada keinginan di penelitian lainnya. Selain itu, Song dan kawan-kawan 2014 berasumsi bahwa seseorang akan berkeinginan kuat untuk terlibat dalam sebuah perilaku
perilaku ketika orang tersebut memiliki penilaian yang positif dari perilaku yang dievaluasinya. Selanjutnya untuk hipotesis keempat, dalam penelitian ini juga terdukung, yang mana norma subjektif itu berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali, dengan nilai beta yang diperoleh sebesar 0,278 dengan nilai T statistik sebesar 5,283 dan nilai P di bawah 0,05. Penelitian yang dilakukan oleh Chu dan kawan-kawan 2018 yang mempelajari pembelian produk olahraga di Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan sosial yang dirasakan oleh seseorang baik dari keluarga, sahabat, maupun orang lain dapat memunculkan atau bahkan meningkatkan keinginan untuk melakukan sebuah perilaku tertentu. Seseorang cenderung akan mempertimbangkan dan mematuhi pendapat orang lain dalam melakukan sebuah perilaku yang dinyatakan oleh Song dan kawan-kawan 2014. Selanjutnya untuk hipotesis kelima dari penelitian ini juga terdukung yang mana menyatakan bahwa persepsi kontrol keperilakuan berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Dengan nilai beta sebesar 0,136, dengan nilai T statistik sebesar 2,172, dan nilai P di bawah 0,05. Park dan kawan-kawan 2017 menjelaskan bahwa persepsi kontrol keperilakuan ini memberikan alasan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkannya berdasarkan pada kontrol atau kesulitan yang dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mempelajari perilaku belanja hijau yang dilakukan oleh mahasiswa di Taiwan yang dilakukan oleh Chow 2022 yang menemukan bahwa kemudahan yang dirasakan oleh para mahasiswa dalam melakukan pembelian produk hijau membuat rasa keinginan mahasiswa tersebut dalam melakukan pembelian hijau itu akan meningkat. Selanjutnya untuk hipotesis keenam, juga terdukung dalam penelitian ini yang mana menyatakan bahwa emosi positif yang terantisipasi itu berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali. Dengan nilai beta yang diperoleh sebesar 0,187, dengan nilai statistik T sebesar 3,813, dan nilai P di bawah 0,05. Thomas Francois dan kawan-kawan 2023 juga telah menemukan pengaruh positif dari emosi positif yang terantisipasi pada keinginan belanja grosir secara virtual. Selain itu, penelitian oleh Thomas Francois ini juga sebelumnya telah mengonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Han dan Ryu 2012 yang juga menemukan pengaruh yang sama pada konteks pariwisata. Kemudian untuk hipotesis ketujuh dari penelitian ini, emosi negatif yang mana hipotesis ketujuh ini menyatakan bahwa emosi negatif yang terantisipasi berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian. Sayangnya untuk hipotesis ketujuh dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh positifnya atau dengan kata lain hipotesis ketujuh ini tidak terdukung. Yang mana nilai beta yang diperoleh adalah sebesar 0,05 dengan T statistik sebesar 0,978 yang mana nilai T statistik ini di bawah dari standar eh, yang disarankan yaitu 1,96 dengan nilai P di atas 0,05. Tidak ditemukannya pengaruh dari variabel emosi negatif yang terantisipasi pada keinginan terhadap pembelian kembali, memiliki arti bahwa emosi negatif ini tidak berperan dalam membentuk keinginan konsumen dalam melakukan pembelian kembali. Dalam konteks belanja produk mode cepat, peneliti berasumsi bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan emosi negatif ini tidak memiliki peran pada pembentukan keinginan konsumen. Yang pertama, produk dari mode cepat ini memiliki perubahan model yang begitu cepat yang menyebabkan ketika seseorang konsumen itu ketinggalan pada model saat ini, ia tidak harus menunggu lama untuk masuk ke dalam perkembangan model selanjutnya. Dan yang kedua, industri mode cepat di Indonesia memiliki banyak penjual dengan beragam pakaian yang mirip dan juga bervariasi. Jadi ketika seseorang itu tidak berhasil melakukan pembelian produk pakaian yang diinginkannya dari satu merek tertentu, maka konsumen tersebut masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan produk yang mirip dari merek yang lain. Atau dengan kata lain, ini masuk ke dalam prinsip mobilitas yang dinyatakan oleh Katona 1953. Selanjutnya, untuk hipotesis yang ke-8, frekuensi perilaku masa lalu berpengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali, yang mana dalam penelitian ini, hipotesis ke-8 terdukung yang memperoleh nilai beta sebesar 0,122 dengan nilai statistik T sebesar 2,578 dengan nilai P di bawah 0,05. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh Thomas Francois 2023 yang meneliti perilaku belanja pada sektor retail yang yaitu belanja grosir secara virtual dan menemukan pengaruh positif frekuensi perilaku masa lalu pada keinginan belanja. Selain itu, Mars dan Olson
1981 juga berpendapat bahwa frekuensi perilaku masa lalu yang tinggi itu mengarah pada tingkat familiaritas yang tinggi dari seorang konsumen dalam melakukan perilaku tertentu. Tingkat frekuensi perilaku masa lalu yang tinggi juga seringkali beroperasi sebagai proksi dari kebiasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan dengan meningkatkan keinginan di masa depan untuk melakukan perilaku tertentu yang sering dilakukan, yang yang ditambahkan oleh Perugini dan Bagusi 2001. Kemudian hipotesis 9 dalam penelitian ini juga terdukung yang menyatakan bahwa frekuensi perilaku masa lalu berpengaruh positif pada niat pembelian kembali dengan nilai beta yang diperoleh sebesar 0,202 dengan nilai statistik T sebesar 5,018 dan nilai Pi di bawah 0,05. Temuan pengaruh positif frekuensi perilaku masa lalu pada niat pembelian kembali sejalan dengan penelitian terdahulu. Han dan kawan-kawan 2014 menemukan pengaruh positif signifikan terkait pengaruh frekuensi perilaku masa lalu pada perilaku pasca pembelian oleh wisatawan senior dalam industri retail di bandara internasional. Selain itu, Thomas Frankweiss juga menemukan pengaruh yang sama pada konteks belanja grosir. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis ke-10 atau hipotesis yang terakhir, yang mana hipotesis ini juga terdukung, yang menyatakan bahwa keinginan terhadap pembelian kembali itu berpengaruh positif pada niat pembelian kembali dengan nilai beta sebesar 0,658 dengan nilai statistik T sebesar 17,405 dan nilai P di bawah 0,05. Hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan arti bahwa semakin tinggi keinginan seseorang dalam melakukan pembelian kembali, maka akan semakin tinggi pula niat orang tersebut dalam melakukan pembelian kembali. Pergini dan Bagosi 2001 menyatakan bahwa keinginan merupakan anteseden dari niat. Yang lebih lanjut, Pergini dan Bagosi juga menyatakan bahwa keinginan merupakan motivator pribadi yang berfungsi sebagai elemen proksimal yang mengarah pada pembentukan niat. Pengaruh positif yang ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif variabel keinginan pada niat pembelian kembali dalam konteks belanja produk retail di bandara yang dilakukan oleh Han dan kawan 2014 yang menemukan pengaruh positif keinginan pada niat pembelian kembali oleh wisatawan senior di Korea Selatan. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu penutup. Terkait simpulan, secara umum penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian kembali produk mode bermerek Uniqlo pada kalangan generasi Z menggunakan MGB. Subjek dari penelitian ini terdiri dari 389 orang yang masuk ke dalam kategori generasi Z dan telah pernah melakukan pembelian produk mode bermerek Uniqlo dalam 1 tahun terakhir. Pertama, dua buah variabel persepsi konsumen, yaitu persepsi kualitas dan persepsi harga, sama-sama memiliki pengaruh positif pada sikap terhadap pembelian, dengan persepsi harga sebagai variabel yang memiliki pengaruh terbesar. Selanjutnya, dari total 6 buah variabel independen yang merupakan turunan dari MGB, terdapat 1 buah variabel yang tidak memiliki pengaruh pada keinginan terhadap pembelian kembali, yaitu emosi negatif yang terantisipasi. Sedangkan 5 buah variabel lainnya seperti sikap, norma subjektif, persepsi kontrol keperilakuan, kemudian emosi positif yang terantisipasi, serta frekuensi perilaku masa lalu, seluruhnya memiliki pengaruh positif pada keinginan terhadap pembelian kembali, dengan variabel norma subjektif sebagai variabel yang memengaruhi keinginan terhadap pembelian kembali yang memiliki pengaruh yang terbesar ketika memengaruhi keinginan konsumen. Selanjutnya, selain memengaruhi keinginan terhadap pembelian kembali, variabel frekuensi perilaku masa lalu juga ditemukan pengaruh positifnya pada niat pembelian kembali konsumen produk mode bermerek Uniqlo. Dan terakhir, niat pembelian kembali sebagai variabel dependen dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh keinginan terhadap pembelian kembali berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi niat pembelian kembali produk mode bermerek Uniqlo pada kalangan generasi Z menggunakan MGB telah tercapai. Selanjutnya ada dua buah kontribusi dari penelitian ini. Yang pertama adalah kontribusi teoritis, yang mana penelitian ini memperkaya literatur dengan studi menggunakan MGB yang saat ini masih terbatas penggunaannya, terutama dalam konteks mode. Yang kedua, penelitian ini memperkaya literatur dengan meneliti perilaku belanja generasi Z yang menggunakan MGB yang sebelumnya masih sangat terbatas juga dalam literatur yang ada. Kemudian yang terakhir, penelitian ini juga memperluas penggunaan MGB dengan menambahkan dua buah variabel, yaitu variabel persepsi kualitas dan persepsi harga ke dalam model penelitian sebagai variabel independen. Kemudian selanjutnya ada kontribusi praktis,
Penelitian ini memberikan dan menambah wawasan bagi para praktisi yang bergerak di dalam industri mode cepat terkait perilaku konsumen yang tergolong ke dalam generasi Z. Penelitian ini dapat menjadi tuntunan bagi para pemasar produk mode cepat dalam memasarkan produknya kepada konsumen generasi Z. Yang terakhir, penelitian ini menemukan faktor-faktor yang dapat memengaruhi keinginan konsumen dalam melakukan pembelian kembali yang selanjutnya memengaruhi niat pembelian kembali yang mana ini dapat bermanfaat bagi para praktisi di lapangan atau di industri untuk menciptakan gaya pemasaran dengan melihat apa saja sih faktor-faktor yang dapat memengaruhi keinginan konsumen tersebut. Kemudian ada keterbatasan dan penelitian masa depan, yang mana pertama, penelitian ini hanya sampai pada analisis niat konsumen, yang oleh karena itu penelitian ini belum mampu dalam menangkap perilaku konsumen secara utuh sampai kepada perilaku yang sebenarnya atau pembelian kembali yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan topik dari penelitian ini hingga ke tahap perilaku yang sebenarnya, yaitu pembelian kembali, untuk mengetahui perilaku yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, terdapat temuan yang menyatakan bahwa variabel emosi negatif yang terantisipasi tidak berpengaruh pada keinginan terhadap pembelian kembali, dikarenakan penelitian ini memiliki keterbatasan waktu. Pendalaman pemahaman terkait temuan ini belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mendalami terkait emosi negatif yang terantisipasi pada perilaku konsumen dalam melakukan pembelian kembali produk mode cepat. Mungkin dengan menggunakan metode penelitian yang sama ataupun dengan metode yang berbeda seperti eksperimen, wawancara, ataupun yang lainnya. Yang terakhir, penelitian hanya berfokus pada produk mode cepat sebagai objek penelitian dalam studi pada generasi Z. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya keilmuan studi generasi Z dengan mempelajari perilaku generasi Z dalam melakukan pembelian produk mode di lini mode lainnya. Contohnya seperti produk mode mewah, produk mode hijau, atau produk mode bekas. Baik, sekian presentasi laporan tesis saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang telah saya jelaskan dapat disimak dan diperhatikan dengan baik. Terima kasih telah menonton video saya.